melanjutkan untuk bagaimana kita menyisipkan file video dan audio yang didukung di Microsoft PowerPoint. Nah, tentunya yang kita harus perhatikan di sini adalah tidak semua file audio dan video itu bisa dimasukkan, ya. Terlebih pada saat kalian menyisipkan bentuk file-file yang harusnya bisa ditampilkan. Nah, saya akan tampilkan di sini, ya, rekomendasi video jika mungkin minggu lalu kita sempat bahas bagaimana kita menyisipkan untuk recording dalam PowerPoint itu sendiri. Nah, tapi bagaimana kalau kita menampilkan file video dari luar, ya. Nah, tentunya ada hal yang harus kalian perhatikan untuk menyisipkan file video dari luar adalah terlebih dahulu kita harus mengkompres atau membuat kompresi dari video itu supaya size-nya menjadi lebih kecil. Nah, dan berikutnya rekomendasi audio, ya. Misalkan ada yang menggunakan audio, saya sarankan menggunakan jenis MP4 audio, ya, dengan rekomendasi dengan audio dari AAC, ya. Nah, format file video yang didukung, ya, kalau di PowerPoint itu sendiri pastikan file videonya itu bentuk ekstensi filenya itu ASF, ya. Terus ada juga file Windows video .avi atau file video MP4 video, ya. File film MPEG, file SWF biasanya file yang tersedia dalam bentuk Shockwave Flash, ya, produk dari Adobe, dan juga file Windows video kalau misalnya kalian biasa menggunakan Movie Maker, ya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Nah, saya sarankan kalian menggunakan MP4 video dan itu juga bisa dikompres karena file kenapa yang lain? Karena AVI dan juga biasanya WMV itu membutuhkan space yang lebih besar, ya. Nanti pada saat kalian upload video itu atau audio itu ke internet berserta dengan file PPT-nya, otomatis file itu akan size-nya juga akan bertambah, ya. Kalau misalkan lebih dari 100 mega atau 200 mega, pada saat kita mengupload file PowerPoint akan menjadi lebih lama, ya. Jadi kalau kita punya koneksi internet bandwidth-nya terbatas akan mengganggu. Nah, untuk format file audio, ya, ini salah saya. Audio yang didukung, ya, saya revisi dulu. Nah, jadi file audio yang didukung itu formatnya adalah ekstensi file AIFF, AU, MID atau MIDI, MP3, MP4A. Nah, saya sarankan kalian menggunakan yang audio yang tipenya adalah MP4, ya. Karena yang lain itu ya paling minimal kalian bisa menggunakan yang MP3, ya. Nah, jika kalian audionya bentuknya menggunakan audio rekaman dari Apple atau Mac, ya, komputer Mac, kalian biasanya akan secara default dia rekamannya akan berbentuk MOV, ya. Jadi kalian bisa mengunduh QuickTime untuk Windows, ya. Kalau misalkan yang ingin baca dari Windows, atau kalian bisa ekspor terlebih dahulu, ya. Nah, kita akan bahas sedikit berkaitan bagaimana kita menyisipkan suatu bentuk file video di sini, ya. Misal sebagai contoh, sama seperti kemarin, ya, kita menuju tab recording, ya. Di sini ada menyisipkan untuk file video. Sama juga di sini sebenarnya di insert, ya, di bagian insert ada untuk menyisipkan untuk video dan video on my PC, ya. Biasanya kalau yang recordingnya nggak ada, ya, itu cukup dengan menggunakan tab menu insert di sini dan pilih di bagian groups media menggunakan video, ya. Nah, jika sudah, ya, kita bisa gunakan misalkan video yang kita mau gunakan, ya. Misal saya pilih dari komputer, bentuknya insertnya seperti ini. Nah, pada saat kita gunakan di sini, kamu perhatikan dia akan ada muncul secara default. Kalau yang versi 365 dia akan ada langsung
play-nya ya, atau pause-nya, atau misalkan di sini kalian bisa atur untuk kita menggunakan move forward atau move back ya per 0,25 seconds ya. Nah, pada saat kita misalkan dari perpindahan transisi dari slide sebelumnya untuk ke slide berikutnya, nah ini secara otomatis bisa kita atur. Otomatis pada saat dia berpindah ke transisi yang ada di sini, ya, ini dia langsung autoplay, ya. Nah, ini kita bisa atur caranya bagaimana, ya. Nah, caranya adalah misalkan pada saat kalian klik tidak autoplay video tersebut, biasanya defaultnya di sini kalian di tab, biasanya kalian harus klik dulu videonya, lalu kalian bisa pilih di sini adalah kalau yang misalkan di bagian startnya di sini itu ada keterangan in click sequence ataupun yang bagian when click on ya, contoh seperti ini. Nah, kalian perhatikan dia tidak autoplay ya, jadi baru bisa di play pada saat kita klik. Nah, kalau misalnya kalian ingin gunakan itu pada saat dia berpindah transisi dia langsung autoplay, kalian bisa gunakan di sini bagian dari videonya itu playback ya, di bagian playback gunakan automatically ya. Nah, terus kalian bisa gunakan di sini ya, pada saat video ini di slide yang aktif itu mau dijalankan, apakah mau menggunakan play full screen ya, misalnya sebagai ini contoh, kita cek ya seperti ini. Nah, jadi pada saat ini kita bisa atur ya di bagian dari mulai penyertaan dari video tersebut ya. Nah, sebagai contoh kita mau atur nih ya, kita mau atur misalkan sebagai contoh kita mau atur video ini juga bisa kita lakukan untuk kita potong bagian yang tidak kita perlukan ya. Jadi kita nggak perlu menggunakan video editor tertentu ya, kita bisa potong bagian dari awal dan akhir yang bisa dipotong. Misalnya sebagai contoh kita mau potong trim ya, kita bisa gunakan trim. Kita mau potong bagian mana nih di sini, kita mau potong bagian sini ya, kita klik OK ya. Jadi dia akan otomatis dia akan terpotong pada bagian yang kita sudah tentukan. Contoh ya, nah bagian yang awal tadi itu tidak ikut serta karena sudah dipotong ya. Nah, kita bisa atur lagi, misalkan kita bisa menggunakan efek fade in atau fade out. Fade in-nya dari detik keberapa misalkan, atau fade out-nya detik keberapa di bagian yang terakhir misalkan. Nah, contohnya seperti ini kalau kita jalankan. Nah, dan perhatikan ada efek yang fade in dari mulai suara kecil menjadi tiba-tiba besar walaupun jedanya hanya 1 detik. Begitu yang belakangnya kalian bisa coba nanti. Ya, saya rasa itu yang bisa saya jelaskan. Ya, nah, kita bisa coba dulu. Ya. Nah, untuk video yang mungkin perekamannya cukup besar filenya, kalian bisa kompres file video tersebut melalui media online ya. Kalian bisa menuju ke bagian dari situs mp4compress.com. Tapi kalian bisa harus lihat di sini syarat untuk kita menyisipkan itu adalah file tersebut tidak boleh lebih, file yang kita kompres itu filenya itu lebih dari 500 MB. Jadi misalkan kalian mau kompres file MP4 yang besar, file videonya harus dipecah terlebih dulu, dipotong baru supaya tidak melebihi kapasitas. Nah, kalian cukup misalkan upload file videonya, bukan upload ya, select file terlebih dahulu ya, select file terlebih dahulu. Kalian bisa pilih video yang kalian akan mau kompres datanya misalkan. Nah, baru kalian upload. Nah, ini kalian bisa lihat
Kalau misalkan dia terlalu besar, dia akan ada pesan seperti ini, ya. Nah, pastikan dipotong terlebih dahulu pada medianya supaya tidak melebihi dari 500 MB. Nah, misalkan saya ambil contoh yang tidak terlalu besar filenya. Nah, ini saya upload kebutuhan file besar. Saya coba misalkan menggunakan hanya 10 mega saja. Nah, pada saat kita upload, nah dia uploading prosesnya. Ya, akan menunggu dan kita tinggal menunggu. Kalian bisa lihat progresnya di sini, persentase untuk kita menjalankan. Tinggal menunggu kira-kira prosesnya berapa lama, ya. 25%. Kalian bisa lihat di situ 30%. Nah, tinggal nanti kalian menunggu untuk kira-kira untuk kita menunggu proses selanjutnya dari file kompresi ini. Ya. Nah, seperti yang kalian lihat, ya setelah komplit dia akan meresize file yang tadinya itu 10 mega lebih dikompres menjadi 1,75 mega. Nah, kompresinya ada keterangan di sini sebesar 83,37% resize filenya, ya. Nah, ini yang kalian bisa lakukan untuk mengkompres file video bentuk MP4, ya, ke website dari mp4compress.com.